Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam 4 Dzul atau Selasa malam 4 Senin malam, mohon maaf, Senin malam 4 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab Kaifa Amalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Seni Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas, ini adalah pertemuan yang ketiga, membahas tentang, kalau di dalam buku aslinya disebutkan Al-Babus Tsani, bab yang kedua, Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi wa aqaribihi wa man haulahu. Seni interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan kerabatnya serta orang di sekitarnya. Keluarganya di sini maksudnya adalah istri Nabi Muhammad SAW, kerabatnya, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Baik. Di dalam bab yang kedua ini kita mempelajari tentang beberapa sisi, yaitu sisi yang pertama adalah seni interaksi Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya. Kemudian sisi yang kedua adalah pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak perempuannya. Dan yang ketiga adalah kunci-kunci untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Kunci-kunci yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Saya ulangi, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang seni interaksi Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya. Dan di sini ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah potret interaksi Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Yang kedua, pendidikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Yang ketiga, kunci memecahkan permasalahan rumah tangga. Dan harus diketahui bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW ada 11. Meninggal sebelum beliau 2, dan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan 9 istri. Istri beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti Jahsh, kemudian Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan, Maimunah
binti Al-Harith, Juwairiyah binti Al-Harith, dan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian kita akan mengetahui dan mempelajari bagaimana potret seni interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Dan sebagai pondasi dasar seni interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah pondasi dasar dalam berinteraksi dengan Rasulullah, dengan istri-istri. Kemudian juga pondasi dasarnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah suami yang paling baik terhadap istri-istriku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ahibati hafizakumullah taala. Sekarang kita masuk kepada sisi yang pertama, potret interaksi Rasulullah SAW terhadap istrinya. Yang pertama adalah beliau senantiasa sangat gigih untuk selalu duduk bercengkrama dengan istrinya setiap hari, bahkan pagi dan sore. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallahu wa jalasa an-nas haulahu hatta tattali'a syams thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atan ramra'ah yusallimu 'alaihinna wa yad'u lahunna fa idza kana yaumu ihdahunna kana 'indaha." Adalah Nabi Muhammad SAW jika setelah selesai salat subuh maka beliau duduk di tempat salatnya, dan orang-orang para sahabat Rasulullah SAW duduk di sekitar beliau sampai terbit matahari. Kemudian beliau masuki rumah istri-istrinya, satu-satu beliau masuki. Nah, ini kalau seandainya punya istri banyak ya. Adapun yang semisal dengan Bang Pitung, moderator, ini ya satu itu aja lah antum datangi ya. Dan dan beliau menyalami istri-istrinya tersebut satu-satu. Kemudian beliau doakan istrinya, dan ini termasuk sunnah Nabi yang mahjurah, mendoakan istri di pagi hari. Ini termasuk sunnah Nabi yang mahjurah, mendoakan istri di pagi hari. Begitu juga beliau sore seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kana Rasulullah SAW idzan sarafa min al-'asr dakhala 'ala nisa'i fayadnu min ihdahun." Adalah Rasulullah SAW jika telah selesai salat asar, jangan ngobrol di kafe dengan istrinya, dengan teman-temannya, masuk ke rumah, ya, menemui istri-istrinya. Kemudian beliau mendekat kepada salah seorang dari istri-istri beliau tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari bahwa yang dimaksud dengan mendekat kepada salah seorang dari istrinya adalah memeluk, mencium, berromantis dengan istrinya, tapi tidak menggauli, karena beliau akan menggilir dan menginap di salah satu istri yang memang waktu itu adalah gilirannya. Ini potret Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita, kata Syekh di sini, wa ma'a wasail ittisal al-hadits yastati'u al-mar'u an yabqa an ittisali ma'a zawjatihi da'iman. Dengan adanya media komunikasi yang modern di zaman sekarang ini, seorang lelaki, suami, senantiasa bisa selalu berkomunikasi dengan istrinya di zaman sekarang. Min khilalir rasail wal ittisalat, berupa chat ataupun juga telepon. Fal ittisal lil itmi'nan 'ala zaujah. Menghubungi itu adalah untuk menenangkan hati istri. Qad la yukallifuka akthar min daqiqah wahidah. Ini lihat perkataan beliau, perkataan penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Terkadang menelpon, menghubungi, berkomunikasi di zaman sekarang tidak membutuhkan waktu lebih daripada 1 menit. Walakinnahu ya'ni inda zaujah al-katsir. Akan tetapi menurut pandangan istri, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini hati-hati ya para suami. Jangan sampai keluar rumah langsung hilang kayak ditelan bumi. Enggak ada berita sama sekali. Beritahu alhamdulillah sudah naik kendaraan, alhamdulillah sudah sampai. Beritahu agar sang istri tenang. Di rumah sang istri tidak kepikiran. Terutama ada beberapa perempuan-perempuan yang senantiasa dia selalu kepikiran kepada suaminya. Mungkin karena saking cintanya kepada suaminya. Nah, ini potret yang pertama. Potret yang kedua, seni interaksi Rasulullah SAW terhadap istrinya adalah beliau senantiasa memperhatikan hubungan badan dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau setiap hari menggilir istri-istrinya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwatan 30. Kita sering membicarakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberikan kekuatan seperti 30 laki-laki. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah. Beliau senantiasa terkadang menggilir istrinya, asalnya 9 kemudian meninggal 2 menjadi asalnya 11 kemudian menjadi 2 meninggal 2 menjadi 9, menggilir istrinya 9 tersebut dalam satu malam. Makanya saya nasihatkan kepada para lelaki yang ingin melakukan praktek poligami, syariat poligami, maka perhatikan apakah seseorang mempunyai kekuatan dalam berhubungan badan. Karena kita wajib untuk berbuat adil kepada istri-istri kita. Ini perhatikan Bang Pitung. Yang kita wajib untuk berbuat adil kepada istri-istri kita kalau seandainya kita berpoligami. Kalau seandainya orangnya lemah, kemudian tidak kuat, maka mencukupkan satu, kemudian terjaga kemaluannya, terjaga pandangannya, itu lebih utama menurut jumhur ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seni interaksi Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa sangat mengenang kebaikan-kebaikan istri. Sebagaimana Rasulullah SAW mengenang kebaikan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini yang membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap Khadijah.
Aisyah bercerita, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW yukthiru dzikraha, kata Aisyah, sering menyebutkan tentang Khadijah. Kemudian juga kadang menyembelih kambing, kemudian memotong-motongnya sendiri, kemudian mengirimnya kepada teman-teman Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seakan-akan tidak ada seorang perempuan di dunia kecuali Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha kanat, innaha kanat, innaha kanat." Kemudian Rasulullah SAW membela Khadijah. Dia adalah seorang yang berakal, dia adalah seorang yang utama, wanita istri yang istimewa. Wa kana li minha walad. Dan dari Khadijah aku mendapatkan anak. Dan anak Rasulullah SAW adalah Al-Qasim, kemudian Abdullah, dan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun anak beliau yaitu Ibrahim adalah dari seorang budak perempuan yang bernama Maria. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beliau sangat mengenang kebaikan istri. Dan ini juga diingatkan oleh Syekh bahwasanya sebagian suami kadang-kadang meninggal istrinya, kemudian tajidu rajula qad matat zawjatuhu fatazawwaja bi ukhra thumma yajlisu yamdahu al-ukhra wa yuqabbihu af'al al-mutawaffa wa annaha kanat wa annaha kanat. Kadang sebagian lelaki ketika meninggal istrinya, kemudian dia menikah dengan istri yang lain, kemudian dia memuji istri yang kedua ini, muji-muji, dan merendahkan istri yang sudah meninggal. Nah, ini bukan sifat yang ditunjuki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nanti kita akan ceritakan itu. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua apa yang ketiga ya? Yaitu beliau sangat mengenang kebaikan istri. Sangat mengenang kebaikan istri. Yang ketiga itu ya. Taib. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah beliau senantiasa mencium istrinya sebelum keluar dari rumah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qultu man hiya illa anti fadhahikat." Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium salah satu istrinya, kemudian baru keluar salat dan tidak berwudu. Kata Urwah yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, "Siapa dia? Tidak ada dia kecuali engkau, wahai Aisyah radhiyallahu anha." Maka Aisyah radhiyallahu anha tertawa akan hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat dan interaksi Rasulullah SAW ketika mau keluar rumah adalah mencium istrinya. Kemudian yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW minum dari gelas dan bekas minum istrinya. Dan bahkan itu saat istrinya sedang dalam keadaan haid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid, thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
fayad'u fahu ala mawdhi'i fiyya fayashrab. Aku minum dalam keadaan aku sedang haid. Lalu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau meletakkan mulut beliau di tempat aku minum. Maka kemudian beliau meminumnya. Kemudian juga beliau bersiwak dengan siwak istrinya. Sebagaimana yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sekarat mau meninggal. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha melembutkan siwak yang ingin dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersiwak. Kemudian yang ketujuh, seni interaksi Rasulullah SAW terhadap istri Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa, kebiasaan beliau tidur di pangkuan istrinya. Tidur di pangkuan istrinya. Hal ini sebagaimana yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid, thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat umur beliau sudah 50-an lebih. Ya. Karena waktu itu beliau melakukannya di kota Madinah 50-an. Maka kalau seandainya Anda sudah beruban, sudah tua, jangan malu. Ya, tidur di pangkuan nenek-nenek. Ya. Di pangkuan istri kita yang sudah tua juga. Maka pada saat itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seni interaksi beliau bersama istri beliau adalah beliau tidur bersama istrinya dalam satu selimut, meskipun sang istri dalam keadaan haid. Sang istri dalam keadaan haid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bainama ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan fi khamisah, idh hittu fansalaltu fa akhadtu thiyab haidati. Qala anafisti ay haidti, qultu na'am, fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Ketika aku tidur bersama Rasulullah SAW dalam sebuah selimut, lalu aku haid, maka aku pun mengganti pakaianku, pakaian haidku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, engkau sedang haid? Kata Ummu Salamah, iya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, lalu tidur bersama beliau dalam satu selimut tebal. Ini contoh Nabi Muhammad SAW, interaksi Rasulullah SAW terhadap istrinya saat beliau haid. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk dari sunnah Rasulullah SAW adalah beliau mandi bareng bersama istri. Mandi bareng bersama istri, dan ini tidak dilakukan hanya kepada Aisyah, kepada Maimunah, kepada Ummu Salamah. Maimunah, Ummu Salamah, artinya hampir semua istri-istri Rasulullah SAW menceritakan hal itu. Maimunah kana yaghtasil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabi SAW wa Maimunah kana yaghtasilani min ina'in wahid. Adalah Nabi Muhammad SAW dan Maimunah radhiyallahu anha wa radhaha, kedua-duanya mandi dari satu bejana. Begitu juga Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhaha. Kemudian seni interaksi Rasulullah SAW juga terhadap istrinya adalah beliau senantiasa memanggil nama istrinya dengan panggilan sayang, dengan panggilan yang manja. Panggilan kesayangan, bukan panggilan sayang, panggilan kesayangan. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha dipanggil ya Aish, wahai Aish. Dan Aish, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nama kesayangan untuk yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i memanggil ya Humaira, wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Ya Humaira. Ini adalah
bentuk kecil daripada hamra, dan hamra adalah seorang yang berkulit putih dan pipinya merona kemerahan. Maka semestinya seorang suami memiliki panggilan sayang, manja kepada istrinya. Panggilan unyuk-unyuk kepada istrinya. Misalkan namanya Laila dipanggil Ilai. Ya. Misalkan namanya macam-macam. Wati dipanggil Iwa atau Ti atau apa saja yang menunjukkan panggilan-panggilan manja. Dan ini disukai oleh para perempuan. Dan kalau boleh saya bercerita tentang diri saya manggil istri saya dengan panggilan saya yang 4. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh, makan semua 4-4-nya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian bahkan, nah ini penting nih. Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau membawa istrinya ke perkumpulan-perkumpulan resepsi pernikahan. Dan ini bagus agar mata kita terjaga karena ada penjaga di samping. Ya, agar tidak jelalatan dan tidak cengengesan ketika resepsi pernikahan yang terutama kita di Indonesia syarat dengan wanita yang berpakaian yang tidak menutup aurat. Ada hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada tetangga Rasulullah SAW. Beliau dari Persia dan beliau termasuk orang yang suka memasak dan masakannya enak. Kemudian memanggil Rasulullah SAW untuk makan di rumah beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahadhi, ini perempuan gimana? Boleh ikut nggak? Kata si tetangga, enggak. Kemudian panggil lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini perempuan gimana? Enggak. Akhirnya Rasulullah SAW nggak datang. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ini perempuan bagaimana? Kata tetangganya, na'am. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Iya, boleh kalau begitu wahai Rasulullah SAW. Akhirnya dua-duanya datang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak merasa risih membawa istri. Dan saya sering mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para nabi dan ulul azmi minar rusul. Ya, ulul azmi minar rusul adalah senantiasa membawa istrinya kemanapun. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasara bi ahlihi. Nabi Musa alaihi salam beliau berjalan dengan keluarganya. Dalam surat Al-Qasas ayat 29. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan fihi dalilun ala anna zauj ya'khudhu zaujatahu haitsu syaa. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya semestinya seorang suami sering-sering membawa istrinya kemanapun dia berjalan. Ya, kemanapun dia berjalan. Bismillah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa memperhatikan perasaan istri, tenggang rasa terhadap istri. Jika istri letih, maka jangan dipaksa untuk melayani. Jika istri senang, maka berusahalah senang. Jika istri sedih, maka ikutlah kesedihannya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inni la'alamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aku sangat tahu kapan engkau senang, kapan engkau marah, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana engkau tahu wahai Rasulullah SAW aku sedang senang, aku sedang marah? Kata Rasulullah SAW, inna kita qulin la wa rabbi Muhammad wa idza kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Kalau engkau sedang marah, engkau mengatakan demi
Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau engkau sedang marah, engkau akan mengatakan demi Tuhan Ibrahim, padahal sama-sama. Ya, itulah perempuan, masya Allah. Ini ahibati hafizakumullah taala. Dan ada lagi kisah yang lain, itu mungkin sudah sering diceritakan. Ada kisah yang lain riwayat Imam Tirmidzi bahwa Anas bin Malik bercerita, beliau dikata-katain oleh Hafsah, Safiyah, istri Nabi, Safiyah binti Huyai. Ini kan seorang Yahudi ya. Kemudian dikatain oleh Hafsah binti Umar bahwasanya dia anak perempuan Yahudi. Kemudian menangis, kemudian mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tenggang rasa dengan Safiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Innaki labnatu nabi wa inna ammaki la nabi wa innaki la tahta nabi. Fa fima tafkharu alaik. Ya, artinya engkau adalah anak perempuan seorang nabi, yaitu Harun bin Imran, keturunan dari Harun bin Imran, dan engkau dan pamanmu seorang nabi, yaitu Musa bin Imran, dan engkau sekarang istri seorang nabi. Kenapa mereka menyombongkan diri di atasmu? Nah, ini menunjukkan tenggang rasa kepada istri. Ya, tenggang rasa kepada istri. Kemudian termasuk daripada seni interaksi Rasulullah SAW adalah bahwa beliau senantiasa merawat istri yang sedang sedih ataupun yang sedang sakit, Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha ketika berhaji, kemudian datang haid, kemudian menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam, faqdi ma yaqdhil hajj ghaira alla tatufi bil bait." Wahai Aisyah, haid ini sudah dituliskan atas perempuan anak keturunan Adam. Maka kerjakanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, kecuali tidak boleh tawaf di Baitullah. Ini tenggang rasa di zaman sekarang sangat penting. Sangat penting sekali tenggang rasa di zaman sekarang. Kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami tidak tenggang rasa dengan istrinya. Sudah kerja dari pagi sampai sore, kemudian pulang ke rumah bawa pekerjaan kantor, enggak tenggang rasa. Kemudian juga masuk rumah tidak ada kabar, tidak ada yang dilihat, hanya handphone saja. Bahkan kadang-kadang disebutkan oleh Syekh di dalam buku ini, kadang-kadang remote atau handphone di tangannya dalam keadaan dia tidur. Ayo ngaku, siapa tuh? Ya, remote di tangannya ataupun handphone di tangannya dalam keadaan dia tidur, sedang istrinya dibiarkan oleh dia, seperti tidak ada harganya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari sifat atau seni interaksi Rasulullah SAW adalah beliau mengusap air mata istrinya dengan tangan beliau saat sang istri menangis. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat suara di hadapan istrinya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW senantiasa membantu mengurus rumah bersama istrinya. Dan ini cerita-cerita yang sering sekali kita dengar, ya. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kana yukhitu thawbahu wa yakhsif na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Beliau senantiasa menjahit pakaian beliau sendiri, membenarkan sendal beliau, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan laki-laki di rumahnya. Dan saya berpesan pada ikhwah, istri kita bukan pekerja rumah tangga kita.
Mereka bahkan kalau urusan makan bisa dan boleh. Lihat ya. Ini hati-hati. Bisa dan boleh untuk tidak memasak. Karena kewajiban menyediakan makanan ada pada suami. Tetapi ini dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masing-masing. Makanya Allah berfirman, walakum walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sang istri memiliki hak sebagaimana ia mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya memasak, maka masaklah. Tapi jika istri sedang malas, maka sang suami langsung menawarkan, mau makan apa, mau beli apa. Itu kewajiban suami. Misalkan sang istrinya lagi sakit, sang istrinya lagi malas, sang istrinya lagi nggak mood, lagi mudian, ya, maka sang suami tenggang rasa, mau makan apa, mau beli di mana. Dan sang suami harus sabar akan hal itu. Akan hal itu dia harus sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering interaksinya juga adalah membantu istrinya untuk menaiki kendaraan. Kalau di zaman sekarang mungkin membukakan pintu, mengangkat jubahnya dan seterusnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi dipesani untuk 40 menit saja. Yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga bau mulut, bau badan di hadapan suaminya, di hadapan istri-istrinya. Pernah bahkan beliau ingin mengharamkan madu yang dihalalkan oleh Allah, gara-gara sebagian istrinya mengatakan mulut beliau bau dan beliau baru minum madu. Beliau kira madu tersebut membuat mulut bau. Kemudian juga penampilan bau badan. Maka jaga di hadapan istri, jangan seasalnya. Ya, jaga di hadapan istri. Bulu-bulu ketiak yang sudah panjang melebar, maka dihilangkan. Itu sunnahul fitrah, itu adalah fitrah bawaan manusia, hilang dari pemandangan istri. Jangan dibiarkan. Istri juga ingin melihat suami yang baik saat makan bersama, tidak asal-asalan pakai baju kaos oblong, kemudian robek sana, kemudian ada kuningnya sini. Tapi kalau seandainya sedang kumpul di luar, serapi mungkin, seganteng mungkin, ini tidak benar. Berpakaianlah di hadapan istri seakan-akan kita di hadapan orang yang kita sangat hormati. Baik itu makan, baik itu dalam kamar, di dalam rumah. Dia juga ingin melihat suaminya berpenampilan yang baik. Kemudian juga penampilan badan. Ya, penampilan badan. Ini tas pinggang permanen. Ya, berusaha untuk dihilangkan. Ya. Dia juga tidak ingin melihat sang suami dalam keadaan selalu memakai tas pinggang permanen. Istrinya hamil, suaminya ikut hamil. Kecuali kalau seandainya perut gendut untuk laki-laki pada suatu masa menjadi tren, maka itu boleh saja. Ya, ini dan sebenarnya masih banyak tentang seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita belum membaca tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari, mentarbiyah istri-istrinya. Kemudian bagaimana cara menghadapi solusi problematika rumah tangga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan dikira di zaman Rasulullah SAW ketika beliau bersama istri-istri beliau pun terjadi problematika rumah tangga. Tetapi waktunya sudah saya ambil 4 menit. Mohon maaf, wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ustaz, yang kedua terkait pertanyaan. Ini pertanyaan banyak nih. Cuma kalau dibacain semua jam 12 malam ini. Ini Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz dari Jakarta Ustaz. Ini perlu didengar nih oleh laki-laki Ustaz yang mampu. Ya. Apakah berdosa seorang laki-laki yang mempunyai kemampuan
Maksudnya kemampuan baik berupa materi maupun kemampuan fisik. Namun laki-laki tidak melakukan poligami karena takut istri pertama marah. Ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hukum poligami itu seperti hukum nikah. Dan hukum nikah itu berputar padanya 5 hukum fikih dalam Islam. Ada yang mengatakan ada saatnya dia wajib, mandub, mubah, makruh, bahkan haram. Maka poligami juga demikian. Wajib saat dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya. Kalau seandainya dia hanya memiliki istri satu, istrinya sedang haid, dia gemetar, ingin melakukan hubungan badan, melihat perempuan lewat, dia gemetar, nggak sanggup. Sedangkan istrinya tidak bisa digauli, maka dan dia sanggup secara materi dan kekuatan, maka pada saat itu dia wajib. Kalau seandainya dia tidak berpoligami, maka dia akan berzina, wajib dia. Ada mandub, dia tidak sanggup untuk menahan, dia tidak sanggup istrinya haid, tetapi dia masih bisa menahan dirinya, maka mandub, mubah, makruh, dan haram. Haram kalau seandainya dia malah menelantarkan istri yang pertama, menceraikan istri yang pertama, menzalimi istri yang pertama, tidak menafkahi istri yang pertama, maka ini tidak diperbolehkan untuk seseorang melakukan poligami. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun permasalahan takut kepada istri, ini adalah perihal takut manusiawi, bukan takut berkaitan dengan akidah. Dan saya pribadi kalau boleh mengatakan, saya takut. Kenapa? Karena khawatir hancur keluarga, sehingga tidak bisa melanjutkan keluarga yang sudah dibina, tidak bisa menafkahi dengan baik. Ada pernah seorang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa nggak poligami, Ustaz? Saya itu kalau memberikan nafkah kepada istri, berusaha sebaik mungkin memberikan rumah yang paling baik yang saya sanggupi, memberikan mobil yang paling baik yang saya sanggupi, memberikan harta yang paling baik, nafkah bulanan yang paling baik yang saya sanggupi. Baru pada saat itu saya bisa. Sedangkan ini satu saja empot-empotan. Maka pada saat itu saya pribadi tidak sanggup. Ya, maka mungkin moderator, Bang Pitung, kemudian lain-lain dari kawan-kawan di Masjid Astra sanggup. Ya tafadhol, silakan. Maka takut yang dimaksud di sini adalah takut manusiawi, tidak berpengaruh kepada akidah. Itu tidak mengapa. Pernah kejadian menarik. Waktu itu kita berkunjung ke rumah Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan hafizahullah taala, beliau bercerita waktu itu ada kawan yang datang. Kata beliau, bagaimana anak, bagaimana anak laki-laki, bagaimana anak perempuan. Kata kawan ini, mohon maaf Syekh, saya tidak punya anak laki-laki. Anak saya seluruhnya perempuan, mungkin 4, saya lupa waktu itu. Oh, kemudian Syekh mengatakan, saya punya cerita tentang ini. Suatu saat saya berkunjung ke rumah Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian Syekh bertanya, bagaimana engkau keadaannya, bagaimana anakmu, bagaimana anak laki-lakimu, bagaimana anak perempuanmu. Syekh menjawab, Syekh Abdul Razak menjawab, mohon maaf Syekh, saya tidak mempunyai anak laki-laki, anak saya seluruhnya perempuan. Kata Syekh bin Baz, tazawwaj saniyah, menikah yang kedua agar dapat anak laki-laki. Kemudian Syekh Abdul Razak diam aja. Beberapa lama ngobrol lagi,
Syekh bin Baz mengatakan nikah lagi yang kedua, mengatakan yang kedua kalinya, nikah kamu. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala seperti mempunyai kekuatan gitu. Kemudian beliau mengatakan, ini perintah dari engkau atau bagaimana Syekh? Kata Syekh bin Baz, jangan perintah dari saya. Nanti saya dimarahi istrimu. Nanti saya dimarahi istrimu. Lihat, di situ ada semacam kekhawatiran dari Syekh bin Baz untuk ada kekhawatiran dari sang istri nantinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasa takut tersebut tidak mengapa, ya, tidak berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi hukumnya jika seseorang merasa dirinya wajib, tidak sanggup menahan hawa nafsu, dikhawatirkan dia berzina, maka dan dia mampu baik secara harta, kekuatan, silahkan dia untuk berpoligami. Adapun yang tidak sanggup, ya, ada pernah kawan poligami. Gimana? Saya kan kalau ketemu orang, gimana? Yang kedua, yang ketiga. Aduh Ustaz, capek. Terus pala. Maka dia capeknya bukan karena mengurusnya, tetapi mungkin dia harus membagi-baginya. Nah, ini menunjukkan kekuatan. Saya pernah bertemu dengan orang, waktu itu saya kajian di Lampung. Ustadz, saya kalau satu nggak cukup. Saya ini kuat. Saya harus 4. Nah, maka silahkan. Jadi tidak bisa disamakan si Fulan dengan Alan, Bang Pitung dengan Bang, nggak bisa disamakan dengan Kang Syarif, nggak bisa. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua nih Ustaz nih. Wah, ini kayaknya penting banget nih untuk para istri dengerin. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, bagaimana tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istri justru gampang marah Ustaz, ketika diajak bercengkrama? Ucapan suami seperti serba salah di depan istri Ustaz. Ya, fadhal Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Ini nasihat untuk para istri juga, bahwasanya terkadang suami malas ngobrol sama istri karena nggak bisa diajak bercanda, cepet marah, nggak bisa diajak ngobrol, pasti cepet marah. Akhirnya sang suami mencari orang yang bisa dia ajak ngobrol. Kalau seandainya itu laki-laki masih mending. Ini kalau perempuan. Dan saya pernah bertanya kepada Al-Ustadz Abu Sulaiman, Ustadz Maududi hafizahullah ta'ala, semoga Masjid Asra juga sering mengundang beliau. Saya pernah bertanya waktu itu kita sedang umrah bersama saya, Ustadz Firanda, Ustadz Maududi. Saya nanya, Ustadz, kenapa ya kalau terlihat perempuan di luaran sana itu kelihatannya cantik, menawan, merebut hati kita, kenapa ya? Tapi kalau pas ketemu dengan istri biasa aja. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata beliau, karena kita belum tahu dalamannya si perempuan ini, sedangkan kita tahu luar dalamnya istri kita, baik buruknya istri kita tahu. Di antaranya tadi, kalau diajak ngobrol malah tengkar. Nah, saya nasihatkan kepada para perempuan, ada ayat di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Lihat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian istri-istri dari pasangan, dari diri kalian. Lihat kata-kata dari diri kalian atau dari jenis kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, silakan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kata beliau,
termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita anak manusia, yaitu menjadikan pasangan untuk laki-laki berupa perempuan yang sejenis, yaitu dari manusia, yang dengannya akhirnya laki-laki dan perempuan jika sudah menikah maka dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu nikmat Allah. Coba kata Imam Ibnu Katsir, coba kalau seandainya Allah menciptakan pasangan kita dari bukan jenis manusia, dari jin misalkan. Mau dipeluk, hilang dia ke sana. Ya, atau bahkan dari binatang misalkan. Secantik-cantiknya orang hutan, maka tidak akan pernah mengalahkan perempuan dari manusia. Maka pesannya apa yang bisa saya tarik pesannya dari penjelasan Imam Ibnu Katsir adalah yang sering marah-marahan antara suami istri, yang sering marah istrinya kepada suaminya atau sebaliknya suaminya kepada istrinya, maka ini jangan-jangan salah satu dari mereka berdua bukan dari jenis manusia. Karena kalau dari jenis manusia, apa yang Allah katakan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Alhamdulillah Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan istri dari jenis kalian agar kalian tenang dengannya, dijadikan di antara kalian kasih sayang dan rasa cinta. Makanya saya curiga yang sering marah-marahan antara suami istri, jangan-jangan salah satu dari keduanya bukan dari jenis manusia. Nah, kiranya cukup tuh. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki beriman tidak sering memarahi perempuan yang beriman. Dan sebaliknya, jika ia membenci salah satu sifat dari pasangannya, maka dia akan rela dengan berbagai macam kelebihan dari pasangannya. Saya beri contoh, suatu ketika ada salah satu murid saya, Pak Jimmy namanya, ini saya sebutkan karena ingin menyebutkan tentang beliau. Saya kangen dengan beliau. Mudah-mudahan beliau mendengar kajian ini. Beliau cerita, Ustaz, saya ingin curhat tentang keluarga. Taib. Keluarga saya itu saya tidak merendahkannya sedikit pun. Dia sangat luar biasa kepada saya. Istri saya maksudnya. Kata beliau. Tapi cuma satu. Saya kurang suka dari dia, kurang romantis, Ustaz. Kurang romantis. Sebentar, Pak. Yang Bapak maksud ingin diromantis itu gimana? Saya pengen kayak yang di drama-drama Korea gitu loh, Ustaz. Oh, berarti Bapak salah. Karena itu settingan dan ini adalah nyata. Baik. Sekarang begini, saya jawab kepada beliau. Mohon maaf Pak, Bapak ganteng. Saya yakin istri Bapak cantik. Iya Ustaz, alhamdulillah. Satu, tidak romantis dan cantik. Oke ya. Yang kedua, mohon maaf Pak, Bapak pembersih. Sepertinya istri Bapak juga di rumah sangat pembersih. Iya Ustaz, sangat bersih. Tidak ada debu, tidak ada sampah di rumah. Bersih, rapi. Taib, tidak romantis, cantik, tapi pembersih. 2 lawan 1 udah kalah Pak ya. Dan saya akan buat hat-trick Pak. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Pak, mungkin istri Bapak di atas ranjang bisa melayani Bapak sebaik-baiknya. Oh itu tidak usah ditanya Ustaz. Itu luar biasa. Taib.
3 lawan 1. Begitu caranya agar kita senantiasa bisa tidak sering marah kepada pasangan. Kenapa demikian? Karena kita bisa mencari kelebihan-kelebihan pasangan. Istri tidak sering marah kepada suaminya. Misalkan saya beri contoh. Sang suami ini kebiasaan lupa. Dia sok-sok telepon ketika sebelum pulang keluar dari kantor, yang mau dibelikan apa? Istrinya kan bilang, oh itu ada martabak di pengkolan, tolong belikan ya bang. Siap. Jalanlah nih suami. Di jalan dia lihat siomay. Dia lupa martabak. Belilah dia siomay itu. Sang istri di rumah sudah memikirkan martabak. Ya Allah, martabak. Udah ngiler, udah ngeces martabak. Sampai rumah, nih yang, loh kok siomay? Ini istri yang mana yang nyuruh nih? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, sebagian lelaki kadang dia lupa. Maka pada saat itu mungkin kekurangannya. Tapi dia mungkin nafkahnya baik, dia mungkin di atas ranjang mengagumkan, dia mungkin tidak pelit, dia mungkin santun, tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah memukul dan seterusnya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita cari dari kebaikan suami sehingga kita tidak suka marah terhadap suami dan memaafkan kesalahan-kesalahan suami. Seorang istri bertanya seperti ini kepada saya, kemudian saya jawab seperti itu, kemudian sang istri menjawab, Ustadz, saya sudah menghitung dari A sampai Z, kayaknya nggak ada yang bisa dibanggakan suami saya, Ustadz. Maka pada saat itu cari lagi, mudah-mudahan dapat. Dan terakhir saya katakan, kalau ada pepatah Arab mengatakan, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahid awsil akhak fa innahu muqarifu dhammin maratan wa mujanibu. Jika engkau wahai istri setiap kali ingin mendapatkan suami yang tidak pernah salah, engkau tidak akan pernah dapatkan. Maka kalau gitu hidup sendirian aja. Atau engkau bersuami tapi ingat, suamimu kadang salah, kadang benar. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan yang ketiga, ini penting banget untuk para istri, denger lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya pendek tapi penting. Apa Ustaz? Bagaimana cara menasihati istri yang sering main medsos? Ya, jangan sampai berlebihan, dan juga nasihat itu melukai hati istri. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cara yang paling baik memberikan nasihat adalah dengan contoh yang baik. Kita suami ingin istri saat bersama kita, benar-benar bersama kita, baik hatinya, pikirannya, raganya, tidak dengan handphone. Maka berusahalah suami juga memberikan yang seperti itu kepada istrinya. Saat ngobrol dengan istri, letakkan handphone di samping. Saat bercengkrama dengan istri, letakkan handphone di samping. Tidak usah digubris. Kita benar-benar menghadapnya, berbicara dengan semestinya, menjiwai berbicara dengannya. Ini kan kalau seandainya ada pegang handphone, apaan tadi? Apaan tadi? Ya kan? Saya pernah melihat, waktu itu kita makan di rumah makan, kemudian di meja sebelah sana ada keluarga berencana, 1 istri, 1 suami, 2 anak.
Kemudian pas duduk langsung setiap yang 4 tadi memegang handphone. Saya masih husnudzan, mungkin mereka sedang memesan makanan melalui grup keluarga, grup WA keluarga. Papi namanya, papi mau makan apa? Padahal papinya di depan. Tapi ngobrolnya melalui grup chat WA keluarga. Kemudian si papi menjawab, mami mau makan apa? Padahal bisa ngobrol. Dan saya berpesan, saat kita di hadapan kita istri, mintalah izin kalau seandainya ingin megang handphone. Mohon maaf ya, mau menjawab pertanyaan sebentar. Jadi, sebagaimana kita ingin dihargai, maka hargailah orang yang di hadapan kita. Dan ini hadis Rasulullah SAW. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kamu juga ingin orang lain menggaulimu dengan itu. Gaulilah manusia. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Ini kiat yang pertama, suri tauladan yang baik. Maka dengan begitu sang istri akan juga mencontoh suaminya. Saya sangat yakin betul sang istri yang asalnya tidak main media sosial, gara-gara suami akhirnya dia ikut-ikutan. Kenapa? Karena suamilah pemimpin keluarga. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari lelaki adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hati-hati. Sebagaimana anak pencontoh paling mahir mencontoh orang tuanya, istri juga pencontoh paling mahir mencontoh suaminya. Dan seorang istri ketika dinasihati dan suaminya benar-benar mencontohkan yang baik, maka dia tidak akan menjawab, abang juga gitu. Ya, saya ngomong abang sibuk handphone. Dia tidak akan pernah mencari celah itu. Ketika suaminya mencontohkan dengan contoh yang baik. Kemudian yang kedua, dinasihati dengan terus terang, santun. Terutama dalam saat-saat sedang bermesraan, seperti setelah berhubungan badan. Maka nasihatilah dari hati ke hati. Setelah keduanya merasakan lezatnya hubungan badan, maka pada saat itu salah satu keadaan yang paling bisa menerima nasihat adalah saat itu. Dari cerita Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Abu Talhah kehilangan Talhah, wafat anaknya Talhah, kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan, diurus dulu perut suaminya. Kemudian berdandan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kemudian diurus kemaluan suaminya. Setelah perut dan kemaluan selesai diurus, maka baru menceritakan tentang wafat anaknya Talhah. Saat itu suami mendengarnya sesudah kenyang perut, kenyang kemaluan, maka beliau cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan bahasa yang santun Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya seseorang diberikan pinjaman, kemudian yang memberikan pinjaman mengambil lagi pinjamannya, apakah orang tersebut berhak marah? Oh, tentunya tidak. Maka Talhah adalah pinjaman Allah kepadamu dan Allah mengambilnya kembali. Kemudian Abu Talhah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi luar biasa bagaimana setelah berhubungan badan memberikan nasihat sangat mudah untuk diterima karena sedang merasakan kenikmatan, kelezatan, hati senang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sang suami memberikan nasihat tidak seperti seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya. Kamu duduk sini. Allah berfirman ya, Rasul SAW bersabda ya. Gak bisa begitu. Dirangkul,
dimanja, disentil sedikit, ya, insya Allah bisa menerima dengan baik. Wallahu alam. Itu teori ya, ingat itu teori. Saya belum tentu melakukannya karena saya ini sering diprotes oleh para ustadz. Ente itu kalau ceramah seakan-akan orang paling suci, seakan-akan suami terhebat. Enggak, itu teori ya. Tinggal praktekin doang Ustaz ya. Ya, kita sama-sama mempraktekannya. Masing-masing. Ya. Saya Ustaz, pertanyaan keempat Ustaz. Bismillah Ustaz, ana mau bertanya Ustaz, bagaimana cara yang tepat menasehati suami bila meminta istrinya untuk menyalami, berjabat tangan ketika bertemu dengan keluarganya, seperti om, pamannya suami. Alasannya karena itu adalah saudara ibunya dan dia khawatir bila keluarganya nanti merasa tidak dihormati karena istrinya tidak mau berjabat tangan. Dan bila istri tidak menuruti suami marah. Nah, jadi kalau istri tidak menuruti suaminya marah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ini berarti pertanyaannya dari perempuan ya? Ya, dari perempuan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, ini juga penting. Kita menginginkan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Dan saya pernah mengingat sebuah pesan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan bisa dibangun walau dengan teori yang begitu banyak jika tidak didasari dengan takwa. Ingat itu baik-baik. Keluarga tidak akan bisa pernah dibangun dengan sakinah, mawaddah dan rahmah walau dengan teori yang banyak jika tidak didasari dengan takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitunallah. Wahai istri-istri Nabi, kalian bukan wanita biasa. Istri Nabi pilihan, bukan wanita biasa. Apa syaratnya? Jika kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah. Maka dasar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pondasinya adalah takwa. Maka pada saat itu ketika suami memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka nasihati suami agar bahwa kita berumah tangga harus di atas ketakwaan. Nasihati suami. Karena bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram dosa besar, bukan hanya dosa ya, dosa besar. Ingat itu para perempuan. Ya, karena saking biasanya akhirnya dosa itu dianggap biasa. Padahal itu dosa besar, seperti misalkan tidak berjilbab, apalagi yang mengatakan bahwasanya jilbab khilaf. Kemudian yang penting pakaian yang santun itu yang mengatakan adalah orang-orang yang dianggap tinggi ilmunya, terkenal di tengah masyarakat. Akhirnya yang tidak pakai jilbab dianggap biasa. Ini adalah pembodohan umat. Dan ini hati-hati. Nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk. Jadi si fulan yang tidak dikenal ketika berbicara beda dengan hukumnya dengan si fulan yang sudah terkenal dan berbicara. Dua poin ini berbeda satu dengan yang lainnya. Hati-hati itu. Ya. Bersandar dengan khilaf. Akhirnya dosa besar tidak pakai jilbab, dosa besar dianggap biasa karena tadi ada semacam kejadian-kejadian seperti itu tadi. Nah, sama dengan berjabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu dosa besar.
Karena Rasulullah SAW menyebutkan sebuah siksa tertentu. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seseorang ditancapkan paku di kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita kan Rasulullah SAW la yusafihun nisa. Beliau tidak berjabat tangan dengan para perempuan illa mar'atan yamlikuha, kecuali istri yang beliau miliki ataupun budak. Tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh seorang perempuan. Kemudian beliau mengatakan, inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Jadi ini ucapan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaskan itu kepada suami. Yang saya maksud adalah bahwa keluarga harus dibangun di atas takwa, dan takwa tidak bisa dibangun kecuali di atas ilmu agama. Maka jelaskan kepada suami bahwasanya ini bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi kajian bersama Ustaz hari Senin malam Selasa depan, Ustaz ya. Insyaallah. Syukron kasiron Ustaz Ahmad Jainuddin Al-Banjari yang telah menyampaikan materi kepada kita di bagian yang ketiga, seni interaksi Rasulullah SAW pada keluarganya. Baik, sebelum kami tutup, ikhwan dan akhwat, insya Allah kita masih ngaji bareng lagi, ya, dari rumah kita masing-masing bersama Masjid Asra besok malam, hari Selasa malam Rabu, masih berlanjut lagi, ya, tema kajian sahabat para nabi bersama Ustaz Firanda Andirja MA. Waktu biasa setelah Isya. InsyaAllah sampai dengan kurang lebih jam 9. Baik, syukuran kasih orang semuanya para Ustadz, jamaah sekalian Masjid Asra, ikhwan dan semua. Marilah kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.